Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, marilah yang pertama dan yang utama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa hanya semata-mata kasih sayangnya, rahman dan rahimnya, taufik hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang insyaallah ini hari yang ke-25. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan senantiasa akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya dunia hingga kelak yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, kita lanjutkan perbincangan kita tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi, di mana pagi ini kita sampai kepada al-haditsus sadis wassalasun, hadis yang ke-33. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi da'wahum radda'a rijalu amwana qaumin ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisun hasan rahul bihaqi wa khairih. Hakadha ba'duhu fi sahihaini, ba'duhu fi sahihaini. Hadis riwayat Bihaqi ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda, la yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa diba'ahum, yang artinya seandainya orang itu diberikan kebebasan atas tuduhan mereka dengan tanpa bukti-bukti yang lain, maka orang akan gampang untuk menuduh kepada orang lain terhadap masalah harta ataupun masalah harga diri atau masalah nyawa. Kata Nabi, seandainya manusia diberikan kebebasan untuk menuduh kepada orang atau mad'u, bukan mad'u, kepada mudda'aleh, orang yang didakwa. Kalau orang diberikan kebebasan menuduh kepada orang lain yang terdakwa tanpa ada bukti yang lain, maka orang akan gampang-gampang mengakui ini haknya. Orang akan gampang-gampang menuduh sama orang lain terhadap harta ataupun keselamatan jiwa atau nyawa dan seterusnya. Maka kata Nabi, walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Bayyinah atau bukti itu wajib didatangkan, dihadirkan bagi orang yang menuduh pada orang lain. Wal yaminu 'ala man ankara, sedangkan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari tuduhan itu. Sungguh luar biasa peradilan dalam Islam. 14 abad tahun yang lalu sudah diajarkan oleh baginda Rasul tentang dasar-dasar peradilan. Bahwasanya kalau orang ada kebebasan menuduh orang lain, orang akan gampang-gampang nuduh, dikit-dikit nuduh orang lain. Harta hilang dituduh orang lain. Penipuan nuduh sama orang lain. Perampokan nuduh sama orang lain, asal suka-suka saja. Pembunuhan nuduh sama orang lain, si fulan bin fulan membunuh ini dan seterusnya. Cukup itu tanpa harus ada bukti. Itu kalau memang ada kebebasan begitu. Tapi Islam tidak mengajarkan begitu. Tidak boleh gampang mempermudah menuduh orang lain. Bagi kita yang menuduh orang lain karena dia patut diduga, itu harus ada bukti atau al-bayyinah. Setelah ada bukti, ketika orang yang didakwa ini ingkar, maka dia harus berani sumpah.
Wal yaminu 'ala man ankara, yamin sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Dalam peradilan kita itu bayyinah atau bukti ini ada dua model. Ada alat bukti, ada barang bukti. Ini beda katanya. Alat bukti dan barang bukti ini termasuk bagian dari bayyinah. Menuduh orang harus ada bukti. Bukti itu bisa berupa alat, bisa berupa barang. Nah, dalam KUHP, kitab-kitab hukum pidana, pasal 184 ayat 1 di sana dikatakan bahwa yang alat bukti yang sah itu adalah keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian bentuk surat, kemudian petunjuk ataupun keterangan dari terdakwa. 5 itu. Itu alat bukti yang sah. Kemudian ada juga barang bukti. Barang bukti itu barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan umpamanya, atau yang digunakan untuk menghalang-halanginya, atau barang yang ada hubungannya dengan kejahatan itu dan seterusnya. Itu bentuk barang. Nah, alat bukti dan barang bukti ini penopang, pendukung yang namanya istilahnya bayyinah tadi, atau bukti yang sah. Menuduh orang harus ada alat bukti. Yang dituduh kalau memang dia mengingkarinya harus berani bersumpah, sehingga orang tidak gampang menuduh sama orang lain. Yang dituduh pun juga sama, harus betul-betul ya, jujur. Kalau memang iya, sebenarnya harus iya, bukan nutup-nutupin, karena memang peradilan dunia begitu. Tapi kalau peradilan di akhirat nanti tidak akan terpleset pun sedikit. Di dunia bisa. Dunia itu kadang-kadang aneh. Ada ahli hukum jadi hukuman, kuasa hukum jadi hukuman. Kadang yang benar jadi dipenjara, yang salah justru aman. Macam-macam modelnya. Tapi kalau peradilan Allah di akhirat nanti, Allah akan berlaku seadil-adilnya, tidak ada masalah yang meleset, yang terlewatkan. Yang salah divonis salah, yang benar divonis benar. Kalau dunia terkadang tidak. Ada yang hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke atas tumpul. Ini yang harus ditegakkan terus oleh para peradilan, para penegak hukum. Kalau hukum diberlakukan seadil-adilnya, hukum akan berwibawa. Sebagaimana kata Nabi, "Lau saraqat Fatimah, laqata'tu yada." Kalau Fatimah anakku mencuri, akan aku potong tangannya. Ini bukan basa-basi, betul. Sehingga hukum akan berwibawa, tidak pandang bulu. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, itu hadis menjelaskan tentang peradilan, dan lebih luas lagi kita bincangkan di kitab-kitab fikih, masalah hudud atau had, masalah jinayat. Di sana ada pembahasan tentang hukum-hukum peradilan. Dan ini harus ditegakkan betul. Equality before the law. Hukum itu berlaku kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Sehingga hukum akan berwibawa, keadilan akan bisa ditegakkan di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, untuk berikutnya saya bacakan Al-hadis Rabi' was Salasun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyukhayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Fa dzalika adaful iman. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-34 ini riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abi Sa'id, aku pernah mendengar Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyukhayyir bi yadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lesannya, dengan mulutnya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu lagi dengan mulut, maka dengan
hatinya. Wadzalika aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis ini memberikan informasi, keterangan kepada kita tentang tahapan-tahapan dalam berdakwah, tahapan-tahapan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban bagi kita semuanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian yang amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama memberikan respon menanggapi tentang hukum berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengatakan fardu ain bagi personal, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ketika sudah terwakili oleh sebagian umat Islam yang berdakwah, yang lain yang tidak berdakwah dianggap cukup. Tapi sebenarnya bahwa berdakwah, amar ma'ruf munkar adalah tugas kita semuanya. Bukan hanya tugas para ustadz, para kiai, tidak. Balighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat, walaupun semampu kita. Karena itu adalah kewajiban kolektif, setiap kita wajib berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, lalu bagaimana tahapan amar ma'ruf nahi mungkar? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kata Nabi, kalau Anda melihat kemungkaran, kemaksiatan, tolak dia. Rubah dia dengan tangan. Tangan bisa bermakna majazi, kiasan. Artinya kekuasaan. Bagi para pejabat, para pemegang kekuasaan, ketika melihat kemaksiatan, cegah dia dengan cara kebijakannya, dengan cara pergubnya, permennya, bagaimana kemaksiatan itu bisa dibatalkan dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaan tidak bisa, karena kita tidak punya kekuasaan. Kita tidak mampu untuk ke sana. Maka fa'illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak mampu cukup dengan lesannya. Kita berikan nasihat mereka, kita cegah dengan nasihat kita, dengan saran kita, dengan tausiah kita. Dan ketika itu kita larang, kita memberikan solusi yang lain. Bahwa ini hukumnya haram, tidak boleh. Kalau Anda mau mengonsumsi, ini loh yang halal. Jangan cuma bisa mencegah, melarang, tapi tanpa ada solusi. Harus ada solusinya. Tidak mampu memberikan, mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan tangan, maka dengan lisan kita memberikan nasihat, arahan yang baik. Itu pun harus bil hikmah atau mau'idhah hasanah, dengan cara yang bagus. Jangan juga menggunjing, mencaci maki, mencemooh kepada orang lain. Mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kaman yaghsilud dam biddam. Orang yang berdakwah mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar, mencegah kebatilan dengan cara yang batil, bahwa kezaliman itu adalah sebuah kebatilan. Ketika ada pemerintah yang zalim, itu adalah sebuah kebatilan. Betul. Tapi ketika kita mengingatkan dengan cara yang batil pula, dihujat, dicemooh, dihibah kemana-mana, ini namanya mencegah kebatilan dengan kebatilan, mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Ini kaman yaghsilud dam biddam, kata Imam Al-Ghazali, ibaratnya orang yang mencuci darah dengan darah. Darah itu najis, harus dicuci. Tapi nyucinya bukan pakai darah, harus pakai air yang suci, tahur, suci dan mensucikan. Ketika ada baju kena najis, dicuci pakai sesuatu yang najis, ini sia-sia. Mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, ini sebuah kebatilan juga, tidak tepat. Harusnya mencegah kemungkaran dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang bagus, dengan cara yang moderat. Apalagi kalau yang salah adalah sebuah pemerintah, pejabat. Nabi Musa alaihissalam oleh Allah diperintahkan, dan juga Nabi Harun diperintahkan Allah ketika berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu kan simbol jabatan kekuasaan yang arogan. Kata Allah,
Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Musa Harun, kamu datang ke Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan, kamu bicara baik-baik dengan Fir'aun, kau katakan, kau sampaikan, kau dakwai wahai Musa dan Harun Fir'aun itu dengan qawlan layyina, ucapan yang lunak, ucapan yang santun, ucapan yang moderat, ucapan yang bisa diterima mereka. Jangan pejabat dicemooh, dicaci maki, tidak masuk kita dakwahnya, gagal kita di tengah jalan. Pokoknya gaya-gaya dakwah Wali Songo itu perlu kita teladani, kita contoh. Wali Songo datang ke Jawa, merubah masyarakat Hindu, Buddha dengan tanpa merusak budaya, dengan tanpa merusak mereka. Mereka bisa pindah agama secara gradual, lambat laun. Jadi islamisasi di bumi Jawa ini. Ini dakwah Wali Songo tidak boleh kita lupakan. Dan ini gaya dakwah Rasul Muhammad SAW. Ibarat mencari ikan, jangan sampai keruh airnya. Nyari ikan airnya keruh, ikannya belum kedapat, udah hilang semuanya. Nah, kalau kita tidak mampu berdakwah dengan lisan kita, dengan nasihat kita, dengan rayuan kita, tidak mampu kita mencegah kemungkaran dengan mulut kita, kata Nabi, fa illam yastati' fa biqalbih, Anda harus mencegah kemungkaran dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman, kata Nabi. Maksudnya, kalau tidak mampu memberikan mencegah kemungkaran dengan kekuasaan kita atau dengan tangan kita, tidak mampu itu kita disuruh dengan lisan nasihat saran kita, tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisan kita, kita cukup ingkar bil qalbi, hati kita tidak suka. Saya tidak bisa mencegah perzinaan itu, tapi hati saya ingkar betul. Saya tidak bisa mencegah tindak korupsi itu, tapi hati saya ingkar betul. Saya tidak suka menggunjing lewat handphone, saya tidak suka mencaci maki orang, mencemooh, memfitnah, tapi saya tidak bisa mencegahnya. Hati kita cukup ingkar, saya benci dengan kemaksiatan, saya benci dengan perbuatan dosa itu, saya benci kepada perbuatan yang menentang ajaran agama itu. Namanya ingkar bil qalbi, hati kita ingkar. Dan itu selemah-lemah iman, kata Nabi. Maksudnya bukan orang itu imannya lemah. Ini banyak orang yang salah paham memahami ayat di sini. Wadzalika ad'aful iman, itu iman yang terlemah. Maksudnya itu adalah upaya minimal yang harus kita lakukan. Batas minimal yang harus kita kerjakan yaitu ingkar bil qalbi, hati kita mengingkarinya. Jangan ada kemaksiatan, ada tindak korupsi, ada perzinahan, minuman keras, narkoba disebar di mana-mana. Kita setuju hatinya, ini kita masuk dalam gerbong kemaksiatan itu. Minimal, kata Nabi, hati kita harus ingkar. Itu makna dari hadis tadi, tahapan-tahapan dalam berdakwah, tahapan-tahapan dalam amar ma'ruf nahi munkar, itu ada aturan mainnya, sehingga dakwah kita bisa sukses, dakwah kita bisa berhasil sesuai yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, An-Nahl 125, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila rabbika sabil bil hikmah, ajak kepada orang lain agar mengikuti Allah, bukan mengikuti ustaz, tapi mengikuti Allah. Ajaklah orang lain, serulah orang lain agar dia mengikuti ke jalan Allah dengan cara bil hikmah, dengan kearifan, kebijakan, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang bagus, yang santun, yang moderat. Wajadilhum billati hi ahsan, dan kalau memang harus berdialog, berargumen, sampaikan dengan argumentasi yang lebih santun. Jangan keras dilawan keras,
Ketika dia keras, kita santun. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah, berdebatlah dengan al-ahsan, dengan yang lebih bagus. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu kepada siapa yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah, itu hadis yang ke-34 atau al-hadis ar-rabi was-salasun. Sekarang berikutnya al-hadisul khamis was-salasun, hadis yang ke-35. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wala yabi' ba'dukum 'ala bai'in ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiru at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim qulul muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu Muslim. Ini hadis yang luar biasa kandungan maknanya, riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasul pernah bersabda begini, la tahasadu, wahai umatku, kalian jangan saling hasud, jangan saling iri hati, jangan saling mendengki, jangan. Karena itu bagian dari penyakit jiwa, penyakit rohani yang harus kita bersihkan. Jangan saling hasud, saling iri hati, saling dengki, jangan. Ini bahaya, kata Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit iri hati, penyakit dengki ini bisa memakan amal soleh kita. Pahala puasa, pahala sedekah, pahala perjuangan kita, haji umrah. Ini bisa habis lama-lama gara-gara penyakit iri hati di tubuh, di dalam jiwa kita ini. Seperti memakannya api terhadap kertas, terhadap kayu kering. Pelepok, set. Kalau kita tidak menjaga betul hati ini, tetangganya beli motor baru, kita panas. Tetangganya beli mobil baru, kita panas. Padahal mobilnya belum dipanasi. Pagi-pagi mobilnya dipanasin, kita tambah panas. Tapi kalau punya istri baru gak panas ya. Melihat nikmat orang lain kita tidak suka. Seolah-olah kita protes kepada Allah, ya Allah, kenapa sih yang kaya sih mereka, kenapa tidak kita? Boleh dihilangkan saja nikmat dia ya Allah, pindah ke saya. Ini penyakit hati yang harus kita jaga. Harusnya dalam hidup ini kita menerima ning pandum, menerima anugerah Allah, mau dikasih sedikit banyak adalah itu pilihan Allah yang terbaik buat kita. Dan rezeki manusia itu masing-masing ada rezekinya, bagiannya masing-masing tergantung pembagian dari Allah. Kalau kita iri kepada orang lain ini seolah-olah kita tidak terima kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih mereka yang kau kasih? Saya enggak terima ya Allah kalau itu orang kau kasih. Habisin saja mereka. Ini masih ada terbentuk penyakit hati yang harus kita bersihkan. Mestinya enggak akan pengaruh sama orang lain sama sekali. Dia mau dapat nikmat apa, silakan, atau Allah yang memberi. Ini kalau orang masih punya penyakit hati, ini berbahaya, merusak amal ibadah kita. Maka Nabi wanti-wanti la tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling iri hati, jangan saling dengki. Ini mengganggu ketentraman jiwa kita, mengganggu ketenangan batin kita. Orang lain gak ngapa-ngapain dengan kita, kita merasa sendiri, gak suka. Kapan tidak akan pernah ada nyaman dalam hidup ini? Kalau di kolbu kita, di jiwa kita masih ada penyakit hati, termasuk iri hati tadi. Ya lalu kata Nabi, wala tanajasu, Anda jangan sangling najus, jangan saling semacam kayak banjet, membeli harga, bersaing harga, saya berani sekian, saya berani sekian, saya berani sekian. Padahal tujuannya untuk membohongin orang lain, untuk menipu. Dan dulu banyak
Di Jakarta itu banyak penjualan yang model begitu. Saya bang beli TV ini harganya 50.000. Oh saya berani. Ada orang 10 di situ, rebutan pengen beli. Akhirnya kita yang melihat di situ tertarik juga. Padahal orang 10 tadi kawanan mereka untuk ngelabuhin kita supaya ikut beli. Ini nggak boleh, penipuan semacam ini, membohongin orang lain. Belum lagi kalau mereka pakai hipnotis. Kita nggak sadar di situ ngeluarin dompet, tiba-tiba uang kita keluarin, setelah kita serahin semuanya, kita baru nyesel. Ternyata TV ataupun jam tangan yang katanya Rolex, katanya dari emas, sampai di rumah berubah seperti biasa, kuningan biasa. Ini namanya merugikan salah satu pihak, dan ini bisnis yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wala tabaghadu, Anda jangan saling benci membenci. Kebencian dalam jiwa harus kita hilangkan. Dilarang saling membenci sama orang lain, sama sesama. Berarti kalau dilarang kita saling membenci, kita diperintahkan untuk saling menyayang. Kata Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah. Bahwa Ar-Rahimun yarhamur rahman, orang-orang yang punya jiwa penyayang, belas kasihan kepada sesama, kepada makhluk Allah, itu Allah akan menyayang dia. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di permukaan bumi ini, mau manusia mau hewan, sayangilah semuanya. Yarhamkum man fis sama, ini saya orang yang di langit sana akan sayang kepada kamu semuanya. Gampang resepnya Nabi ini. Siapa yang mau disayang oleh para malaikat yang di langit yang jumlahnya bisa miliaran, boleh jadi lebih banyak malaikat ketimbang jumlah manusia, syaratnya kita harus menyayang kepada sesama. Mau disayang malaikat, sayangilah yang ada di bumi ini. Mau dibenci malaikat, bencilah. Silakan membenci orang yang di bumi ini. Nanti para malaikat membenci kita semuanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Wala tabaghadu, jangan saling membenci kepada sesama. Gara-gara beda kepentingan, gara-gara beda partai, gara-gara macam-macam lah. Ini penyakit hati juga. Sifat benci harus kita hilangkan. Harus kita bersihkan dari jiwa kita. Wala tabaghadu, jangan saling membenci, tapi salinglah menyayang. Wala tadabaru, dan kalian jangan saling ungkur-ungkuran, kata orang Jawa. Saling berpaling, rujak sentul, siji ngalor siji ngidul. Tidak mau ketemu kayak kuping ini. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Ada ungkapan, jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua kuping. Kuping telinga ini dekat tapi gak pernah rukun, gak pernah kompak, gak pernah bersatu. Yang satu ke sono, yang satu ke sono. Itu kuping, falsafah telinga ini. Coba lihat ibu-ibu yang pakai anting, kanan dikasih, kiri gak dikasih, dia ngiri. Di kanan dikasih yang 5 gram, yang satu kiri 6 gram, dia ngiri gak terima. Salah satu dikasih, satu enggak, juga ngiri gak terima. Jangan jadi seperti telinga, gak pernah terima, gak pernah kumpul, gak pernah rukun. Ini kuping kita. Tapi kun kaliyatin, Anda jadilah seperti kedua tangan ini. Tangan ini kompaknya subhanallah, saling asih asuh. Kerjasamanya kompak, tidak pernah ngiri. Ini tangan, simbol tangan kita. Bagian tangan kiri ini yang cleaning service, yang gak enak ini kiri. Yang kanan ini bagian yang bagus-bagus. Salaman dengan artis, dengan para kiai, para ustadz, pakai tangan kanan. Tanda tangan, terima cek, tangan kanan. Terima uang, terima amplop, tangan kanan. Tapi tangan kanan tahu betul dengan posisi tangan kiri. Wahai tangan kiri, kamu gak usah iri dengan saya. Saya memang yang tukang nyari duit tangan kiri. Ntar kalau udah kumpul itu duit, saya beliin jam tangan. Jam tangan ente yang make, jam tangan ditaruh tangan kiri. Nah, kalau orang jam tangan harusnya taruh tangan kiri biar adil. Yang kanan tukang nyari, yang kiri yang make. Rukun.
Kalau tangan kanan sedang gatal, tangan kiri yang garuk. Sebaliknya tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal semuanya, garuk-garukan. Simbol kerukunan bersama. Jangan sampai rujak sentul tadi, ketemu aja nggak mau ngelihat, bencinya setengah mati. Ini penyakit hati. Wala tadabaru, kata Nabi, jangan Anda saling berpaling. Wala yabi' ba'dukum ala ba'in ba'd, kata Nabi, Anda jangan saling menjual perdagangan yang telah dijual oleh orang lain. Jangan membeli barang yang telah ditawar oleh orang lain. Ini gak boleh. Ada orang lagi nawar barang, nawar tanah, mintanya 5M, lagi bisik-bisik mau dibayar, mau enggak, kita berani datang situ, saya berani 6 miliar. Ini menyakitkan orang lain. Kecuali orang lain sudah lepas dari transaksi itu, baru kita bisa masuk. Melamar juga sama, dilarang Nabi. Tidak boleh kita menghibah yang sudah dihibah orang lain. Ada si Fulan bin Fulan sedang melamar anaknya seseorang, masih dalam lamaran, datang kita ke situ ngelamar. Ini juga menyakitkan orang lain. Ini dilarang baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak boleh menyakiti orang lain. Wala yabi' ba'dukum ala ba'in ba'din. Tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau masih dalam transaksi. Tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar orang lain dan kita tahu kalau sudah ditawar orang lain. Ini pasti. Ataupun orang lain melihat kita sedang menawarnya. Ini namanya merusak batin seseorang. Wa kunu ibadallah ikhwana, kata Nabi, jadilah Anda semua itu hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah. Nabi perhatian betul, Anda jadilah semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang bersatu, yang rukun, yang kompak, yang saling asah, asih dan asuh. Jangan saling gesek, gasak, gosok. Jangan sekedar hanya mencari jabatan, mencari kedudukan, menggunting dalam lipatan, mencegal kawan seiring. Ini jangan. Ini menyakitkan orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwan, Anda jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita tidak suka dicupit orang, jangan menyupit orang. Kita tidak suka disakitin orang dan jangan menyakitin orang lain. Kalau Anda ingin dihormati orang, hormatilah orang lain. Kalau Anda ingin dimanusiakan oleh orang lain, Anda harus bisa memanusiakan manusia orang lain. Menepuk air di dulang akan terpercik kita sendiri. Sejauh mana kebaikan kita kepada orang lain, itulah akan kembali kepada kita. Sebaliknya, sejauh mana kejahatan kita pada orang lain, itulah orang lain akan berbuat dengan kita. Kalau mau dihormati, hormatilah orang lain. Tidak bisa dalam hidup ini kita minta dihormati, minta disanjung, sementara kita tidak menghormati sama orang lain, tidak nyanjung orang lain. Ini juga salah. Konsep hidupnya tidak benar ini. Maka kata Nabi wanti-wantinya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau dicubit sakit jangan nyupit. Kalau diomelin sakit jangan ngomelin. Kalau digunjing sakit jangan menggunjing. Kalau tidak mau diadu domba jangan mengadu domba, dan seterusnya. Kita kembangkan sendiri. Sebagaimana kita, itulah orang lain sama. Kita suka dihormati, kita suka disanjung, orang lain juga sama. Kita gak ingin disakitin, kita gak ingin difitnah, kita gak ingin dicemooh. Orang lain juga sama seperti kita. Maka kita harus bersaudara. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah Anda itu hamba-hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara muslim yang lain. Seluruh umat Islam adalah saudara karena diikat dengan nilai-nilai akidah. Kalau nabinya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, Allahnya sama, Tuhan yang Maha Esa,
itu saudara kita. Mau dia datang dari mana, suku mana, bahasanya apa, kebudayaannya apa, warna kulitnya bagaimana, itu nggak penting. Yang penting sama akidahnya, itu saudara kita. Nabinya dia sama, kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, itu saudara kita. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu adalah, di hadis yang lain Nabi katakan, al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam yang sesungguhnya itu orang lain itu selamat dari keburukan tangannya dan mulutnya. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam yang sesungguhnya itu, muslim yang sesungguhnya itu, ya orang Islam lain itu merasa aman dari keburukan tangannya dan lesannya. Kalau kita orang Islam yang benar, yang baik, kita nggak pernah bikin ketidaknyamanan kepada orang lain gara-gara tangan kita ataupun mulut kita atau lesan kita. Tangan bisa berbentuk, kita tidak menyakiti dengan pukulan, dengan cupitan. Bisa saja dengan jari jemari, dengan handphone. Kita tidak menggunjing dengan handphone kita, melalui jari jemari kita, dan seterusnya dan seterusnya. Al-muslim akhul muslim, kata Nabi. Karena muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara, la yadhlimuhu, tidak boleh menganiayanya. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada saudara kita muslim. Karena doa orang yang terdolimi itu adalah manjur atau mustajabah. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, itu doa yang terdolimi. Tapi jadi persoalan, kadang-kadang kita merasa didolimi orang lain. Apakah betul begitu, ataukah justru kita yang mendolimi orang lain? Ini jadi masalah. Kita kan kadang merasa didolimi oleh si fulan bin fulan. Kita merasa didolimi oleh kelompok ini, kelompok itu. Apakah benar ia seperti itu? Boleh jadi kita masih merasa didolimi, padahal kita yang dolim kepada mereka. Tapi kalau betul-betul terdolimi, kata Nabi, doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Kalau memang betul-betul dia didolimi, doa dia adalah manjur. Mau dia kafir, mau dia muslim, manjur, kata Nabi. Kalau dia kafir, kekafiran dampaknya kepada dia sendiri. Kalau dia jahat, kejahatan kembali ke dia sendiri. Tapi di satu sisi dia sedang dizalimi oleh orang, doa didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nggak boleh berbuat zalim kepada orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain. Wala yakhduluhu, orang Islam yang satu dan yang lain tidak boleh saling merendahkannya, tidak boleh saling menghina. Sebab kalau orang menghina sama orang lain, dia berarti masih hina. Ada orang masih menghina sama orang lain, dia sendiri hidupnya sebenarnya hina. Orang yang mulia tidak akan pernah menghina orang lain. Kalau orang masih menghina orang lain, dia hina sebenarnya. Walaupun dianggap dia orang hebat, Superman. Tapi kalau masih mencaci maki orang lain, mencemooh orang lain, dia sendiri belum ada apa-apanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhdiluhu, tidak boleh merendahkan orang lain. Soalnya belum tentu yang kita rendahkan lebih hebat, lebih jelek daripada kita. Boleh jadi kita yang suka merendahkan orang lain, mencemooh orang lain, mencaci orang lain. Boleh jadi kita lebih hina daripada kita caci. Dia melakukan dosa, boleh jadi dia cuma baru sekali. Kita yang mencaci dia, bisa saja kita sudah 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Maka kata Nabi, la yakhdur, jangan menghinakan orang lain. Wala yakdzibuhu, dan jangan mendustakan orang lain. Mendustakan orang lain, sudah betul-betul itu benar, kita bohongkan, katakan bohong. Si pembohong, si pendusta, ini jangan lihat dulu dong. Jangankan yang pembohong adalah kita ini, dia mungkin bohong baru sekali, kita sudah berkali-kali. Tidak boleh gampang, apalagi mengkafirkan orang lain. Paham takfiri ini yang tidak sama dengan kita, kafir, halal darahnya, halal hartanya. Ini berbahaya faham seperti ini.
Tetapi barang siapa yang mengkafirkan orang lain, yang dikafirkan sebenarnya bukan kafir, dia kafir sendiri. Ini kan dampaknya kepada kita sendiri. Wala yahqiruhu, tidak boleh meremehkan orang lain. Menghina enggak boleh, merendahkan boleh. Meremehkan, itu apa sih? Enggak benar dia ngajinya itu. Meremehkan orang lain enggak boleh. Karena belum tentu yang kita remehkan lebih hina, lebih remeh daripada kita. Bisa saja kita lebih rendah daripada dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sesama muslim enggak boleh meremehkan. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini loh. Takwa itu di dada. Takwa itu di dalam hati. Kita terkadang terkecoh dengan formalisasi agama, simbolnya, casingnya. Kita lupa dengan isinya. Mobil ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mobilnya. Sepintas hebat, kalimat tauhid. Tapi apa ya benar yang naik mobil itu ahli tauhid, ahli zikir? Apakah benar yang punya mobil itu adalah ahli thariqah? Yang setiap hari bisa ratusan ribu berzikir kepada Allah? Atau cuma mobilnya saja, casingnya saja? Ini kata Nabi, takwa itu di hati. Tidak perlu disimbol-simbolkan pakai bendera. Takwa itu dalam hati, kata Nabi. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri samaratin. Kata Nabi sampai isyarat di dadanya 3 kali. Takwa itu di sini loh. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini 3 kali beliau katakan. Bukan di mulut, bukan di penampilan, pakai jubah, kamis seperti syekh, ulama besar, tapi akhlaknya seperti penjahat, naudzubillah. Ini berarti bukan takwa. Mungkin banyak orang yang biasa penampilannya, nggak seperti ustadz banget, sederhana banget, tapi akhlaknya luar biasa, takwanya luar biasa. Lebih mulia itu. Allah lebih benci kepada orang yang penampilannya oke, perbuatannya jahat, maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, takwa itu di dalam dada, dalam hati, bukan di mulut, bukan di penampilan, tapi betul-betul di dalam jiwa, dan jadi orang muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi imri'in minasyarri ayahqiru akhahul muslim, kata Nabi, cukup orang itu dibilang buruk, cukup orang itu dibilang syar, jelek, ketika masih merendahkan saudara muslim. Kata Nabi, bihasbi imri'in minasyarri ayahqiru akhahul muslim. Cukup orang dibilang buruk kalau dia masih merendahkan saudaranya sesama muslim. Gampang menilai orang itu, gampang, walaupun kita bukan ahli menilai. Kalau orang masih jelekin orang lain, dia jelek, cukup. Orang masih menghina orang lain, dia hina. Orang masih buruk-burukin orang lain, ngata-ngatain orang lain, menghina orang lain, cemooh orang lain, mau ustadz mau bukan ustadz, dia masih hina, masih rendah, dia masih akhlaknya masih buruk. Tapi kalau orang tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah mencemooh orang lain, tidak pernah menghina orang lain, kalau ada orang lain sedang terhina, ada orang yang sedang melakukan kejahatan, ada orang lain yang sedang salah, bukan justru kita salah-salahin, kita berharap agar mereka segera dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Itu orang baik. Tapi kata Nabi, bihasbi imri'in minasyarri ayyahqir akhahul muslim. Cukup sebuah keburukan kalau ada orang merendahkan saudara sesama muslim. Sebaliknya, orang itu dikatakan bagus, berakhlak mulia ketika melihat keburukan orang lain, dia tidak mencaci maki, dia tidak menghibah, tidak menggunjing, tapi justru dia punya harapan besar. Oh, dia sedang diuji Allah kesalahan. Mudah-mudahan satu saat Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia melakukan kebaikan, kebenaran ke depan. Optimis, berharap dia lebih bagus, sekalipun saat itu dia melakukan kesalahan atau kezaliman.
Karena itu juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, kata Nabi di ujung hadis tadi, katakan setiap umat Islam kepada umat Islam yang lain haramun damuhu, darahnya hukumnya haram. Darahnya hukumnya haram, artinya darahnya orang muslim itu harus kita lindungi. Tidak boleh kita membunuh sesama muslim dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Gara-gara Rp1.000 main tusuk, main cekik, tidak boleh menggampang membunuh nyawa manusia. Karena membunuh satu nyawa manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Man qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang bunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menjaga kelangsungan hidup seseorang sama dengan dia menjaga kelangsungan hidup seluruh manusia. Itulah adanya hukum qisas dalam Islam. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Adanya hukum qisas dalam Islam sesungguhnya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia supaya orang tidak gampang main bunuh, main tusuk dan seterusnya. Darahnya orang sesama muslim haram. Wa malu, dan hartanya sesama muslim haram. Tidak boleh hartanya umat Islam dijarah, dirampas, dirampok, dicopet, enggak boleh, itu haram semuanya. Jangankan sesama muslim, kafir dhimmi saja hartanya haram untuk kita jarah, kita ambil, apalagi sesama muslim. Kalau begitu perbuatan menipu, mencuri, merampok, merampas, jambret, itu semuanya adalah haram. Kalau sudah haram dilanggar, hukuman Allah pasti ada. Tidak di dunia, di akhirat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Wa irduhu, dan harga diri umat Islam itu hukumnya haram, harus dilindungi. Harga diri kita sesama muslim itu haram, harus dijaga harga diri orang lain. Tidak boleh kita menghina, tidak boleh kita mencemarkan nama baiknya, tidak boleh kita merendahkan martabatnya, apalagi di medsos, apalagi kita viralkan. Ini dosanya bisa berlipat-lipat. Karena menjaga harga diri orang itu hukumnya wajib. Ketika harga diri kita rusak, kita cemarkan dia, mau benar mau salah, ini ada dampaknya, kata Nabi. Itulah keindahan umat Islam. Utamanya keutamaan kebersamaan, kerukunan, kekompakan ini betul-betul Rasulullah perintahkan kepada kita umatnya agar saling asih dan asuh. Kalau umat Islam ini rukun, kompak, bersatu, rahmat Allah akan segera turun. Kalau bangsa Indonesia ini mau rukun, kompak, bersatu, wabah corona akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian renungan pagi, benar-benar bermanfaat. Atas segala kekurangan khilafan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.